100 rupiah. 100 rupiah. Lah ini masih ada 500. Ini nih 10.000. 10.000. Perangko ada juga yang cuman kita jual sini cuma 500, tapi ada juga kalau di YouTube ada orang ngawur dengan harga bisa ratusan ribu bahkan jutaan. 500 apa itu, Pak? Rupiah. 500 rupiah. Ya? Ada contohnya, Pak? Misalnya, Pak. Macam gini, misalnya kita jualnya cuma 500 rupiah. Tapi gitu, kalau Pak, di padahal YouTube ini secara histori ini tahun cukup berapa mahal. Ini tahun 60-an, Pak. Tahun 60-an, Pak. Surabaya Vintage Community menggelar Surabaya Vintage Festival berupa pameran dan bursa numismatik, filateli, dan barang antik di Pakuwon Trade Center atau PTC yang ada di Jalan Raya Lontar, Surabaya Barat, tepatnya di lantai LG, depan wahana permainan Amazon, dari mulai tanggal 30 September hingga 13 Oktober 2024. Pada kesempatan ini dipamerkan berbagai mata uang logam dan kertas, koin, filateli atau perangko, dan berbagai memorabilia serta barang lawas hingga barang antik lainnya. Tak hanya ramai dikunjungi kolektor,
termasuk orang yang ingin menjual barang vintage, tapi juga masyarakat yang sekedar ingin bernostalgia. Sama Bu, kecil saya dulu juga gitu Bu. Koleksi perangko gitu. Iya. Dan dari pantauan Warta 9, ternyata mengoleksi barang-barang vintage atau jadul ini tidak harus mahal. Hal ini seperti disampaikan Ramadan Haryanto, salah satu anggota Surabaya Vintage Community kepada Warta 9. Saya Ramadan Haryanto, kalau dari Surabaya Vintage Community. Pak, bisa dijelaskan Pak, apa itu Pak Surabaya Vintage Community itu Pak? Kita gabungan dari kolektor perangko atau filateli, terus mata uang, koleksi numismatik, sama barang-barang jadulan vintage. Haryanto mencontohkan harga perangko tahun 1960-an bergambar Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, seri Konevo misalnya, yang hanya ia jual seharga Rp500. Tadi sekilas saya lihat itu ternyata nggak mahal-mahal amat sebenarnya Pak ya. Kalau kita lihat barang-barang vintage itu Pak ya. Mungkin persepsi orang yang kadang keliru Pak. Banyak orang beranggapan bahwa barang yang lama itu pasti mahal. Iya, koleksi-koleksi itu pasti mahal gitu Pak ya. Perangko-perangko itu kalau kita lihat atau mata uang yang kalau kita berpedoman sama di YouTube atau di online shop itu kan kadang informasi kadang ada yang keliru. Di online atau di YouTube biasanya mereka jual 1 sampai ribuan atau ratusan ribu atau jutaan, padahal kalau di komunitas yang memang menggeluti sendiri harganya nggak sampai segitu. Macam perangko ada juga yang cuman kita jual sini cuma 500, tapi ada juga kalau di YouTube ada orang ngawur dengan harga bisa ratusan ribu bahkan jutaan. 500 apa itu Pak? Rupiah. 500 rupiah ya? Ada contohnya Pak, misalnya Pak? Macam gini, misalnya kita jualnya cuma 500 rupiah. Tapi gitu, kalau Pak, di padahal YouTube ini secara histori ini tahun cukup berapa mahal. Ini tahun 60-an Pak. Tahun 60-an Pak ya? Ini kan memang juga harganya nggak terlalu tinggi karena memang jumlahnya jutaan Pak. Jadi karena dia populasinya banyak lah, katakanlah gitu, stoknya banyak Pak ya. Makanya kalau mungkin di kalangan yang istilahnya komunitas filateli ya, itu harga nggak bisa tinggi. Tapi kalau orang di YouTube atau di online shop dia orang jual tinggi, informasi mereka salah informasi juga, karena mereka apa? Mereka ingin berhadapan dengan orang yang benar-benar sama-sama awamnya. Betul, itu Pak. Jadi mereka beranggapan persepsi orang kan banyak barang tua mesti mahal. Tapi kalau di kalangan komunitas kolektor sendiri, mereka juga ada beberapa patokan barang bisa mahal kalau memang jumlahnya terbatas. Dicari. Peminatnya banyak. Nah, itu yang bikin mahal di situ Pak. Itu ada yang faktor X-nya gitu. Kemudian seperti faktor masalah uang kemarin. Yang 1000 ada kuningnya itu tengahnya itu kan sempat juga di YouTube atau juga beberapa channel juga informasi yang kita anggap menyesatkan Pak. Satu bisa jutaan, padahal karena ada isunya kan itu bahannya gitu Pak ya. Bahannya. Banyak orang yang kadang kita ada beberapa orang yang datang ke kita mau jual kan dari jauh cuma 1 biji. Jual ini nih. Kita di sini jual paling ecer 3.000 sampai 5.000. Harga senama pedagang bisa di bawahnya itu. Kadang orang gini, loh, kok beda dengan itu? Biar informasinya kan tinggi. Gitu Pak ya. Monggo Pak, Bu, kalau ditanyakan ke yang punya channel atau yang nulis, yang upload itu, ini kok bisa harganya sekian, kan kenyataan di lapangan kok sekian. Gitu Pak ya. Kadang jadi cukup menyesatkan lah. Jadi sebenarnya nggak mahal Pak ya. Kalau kita pengen punya koleksi apa ini sebenarnya nggak mahal Pak ya. Nggak mahal. Nggak semua barang yang lama itu tinggi. Ada juga kalau semacam di filateli atau perangko yang baru pun bisa tinggi. Ia mencontohkan perangko seri Pope Francis atau Paus Franciscus saat berkunjung ke Indonesia pada 3
hingga 6 September 2024 lalu. Karena jumlah cetakan juga terbatas, terus peminatnya cukup banyak. Jadi ini seri ini dikoleksi bukan hanya sama filateli, tapi masyarakat awam yang pada saat kedatangan paus mereka hadir di, kalau nggak salah, di GBK kemarin Jakarta. Jadi hampir mungkin 50% lebih habis bukan untuk kolektor, tapi orang-orang awam yang memang fans dari paus, yang suka-suka dengan paus ini. Nah, istilahnya ini yang langka, hitungannya sebenarnya nggak langka, baru tapi susah didapat, banyak dicari. Banyak faktor-faktor itu ya. Sampai berapa ini Pak? Oh ini Pak ya? Iya, kalau ini kita jualnya 200 ya. Karena pada saat itu kita ini nggak semua daerah dapat Pak. Oh gitu. Lebih lengkapnya, simak reportase Indramawan untuk Warta 9 berikut ini.
Timbangan ya kayak itu banyak sih ini kali jual itu terus kalau dibawa terus orang Singapura itu kan mungkin kalau minyak bumi itu terimanya Paris tapi cuma satu dolar sekitar 4.000-5.000. Kalau kertas ini lebih tinggi. Karena kalau ini kan masih dibawa ke jalan di Singapura baru dipakai. Tapi Singapura itu juga ada kalau kertas itu ada Ayo,